Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Selamat pagi saya ucapkan dari Stasiun Gambir. Ini saya baru banget sampai di parkiran motor ya. Dan pagi ini saya akan pergi ke Solo naik kereta api spesial teman-teman, yaitu kereta api kelas luxury. Nanti saya akan naik kereta luxury di keberangkatan kereta api Argo Dwi Pangga. Nah sekarang ini saya mau masuk dulu ke dalam stasiun, kita cetak tiket. Habis itu saya akan lihat ya fasilitas lounge untuk kereta kelas luxury. Karena ini juga pertama kalinya saya naik kereta kelas luxury teman-teman. Jadi belum pernah. Yuk sekarang kita masuk ke dalam stasiun Gambir. Ini sekarang saya mau cetak tiket dulu. Untuk pagi ini stasiun Gambir cukup ramai tapi nggak padat banget ya. Ini kemungkinan ramainya nanti pas jam-jam sore sampai ke malam ya. Karena ini kebetulan hari Jumat, jadi pasti keberangkatan sore bakal lebih ramai. Baik teman-teman, ini saya udah cetak tiketnya. Ini saya naik Argo Dwi Pangga Luxury. Nanti berangkat jam 8.50, tiba di Solo itu jam 15.45. Oke, sekarang kita masuk. Oke. Wah, lagi dibangun eskalator teman-teman. Jadi nanti bakal ada dua nih eskalatornya. Nah, dari eskalator hall selatan, kalian bergeser ke sebelah kiri atau sebelah kanan juga ada sih. Nah, di ujung sebelah sana itu ada lounge luxury-nya teman-teman. Yang warna coklat. At platform 1. Di lounge luxury ini ada beberapa fasilitas gratis ya, yaitu seperti minum atau makan teman-teman. Ada snack-snack ringan yang bisa kalian ambil selama kalian menunggu. Itu ngambilnya di sebelah sana. Ini juga lumayan enak ya duduknya di sofa yang empuk. Jadi lumayan bisa berlama-lama di sini. Oke teman-teman, ini sekarang udah jam 8.35, artinya 15 menit lagi kereta Argo Dwi Pangga itu akan diberangkatkan dari Gambir. Dan saya juga nggak bisa lama-lama ya di luxury lounge karena udah mepet juga. Jadi sekarang saatnya kita naik ke atas. Oke, sekarang kita naik ke atas peron karena bentar lagi keretanya bakal datang. Nah, di samping luxury lounge itu ada lift yang langsung mengarah ke peron teman-teman. Jadi buat yang habis nunggu kereta di sini, itu kalian dengan mudah bisa langsung naik ke atas tanpa harus jauh-jauh ke eskalator yang ada di sebelah sana. Oke teman-teman, ini kereta api Argo Dwi Pangganya udah datang di jalur 3. Sebenarnya kelas luxury ada di paling belakang ya. Tapi saya mau lihat dulu ke depan ke lokomotif. Nanti baru kita langsung ke belakang ya, naik ke kelas luxury. Ini saya nggak tahu kenapa kok keretanya mati ya. Ini juga di dalam gelap dan PIDS-nya juga nggak nyala. Jadi banyak penumpang yang bingung ini kereta keberapa. Entah ini pembangkitnya lagi ada masalah atau gimana, saya pun nggak tahu ya. Nah ini eksekutif 1 teman-teman. Kayaknya bawa 7 eksekutif ya. Soalnya kalau saya lihat di Kai Akses itu kelas luxury-nya aja ada 3 teman-teman. Jadi banyak banget. Nah ini untuk lokomotifnya menggunakan CC 206 1318 tipe induksi Dotopo ya.
kereta api Argo Dwi Pangga ini juga nggak bisa berhenti lama ya di stasiun Gambir. Jadi mau nggak mau saya terpaksa harus balik lagi ke belakang teman-teman. Karena 5 menit lagi kurang lebih kereta ini akan diberangkatkan. Jadi ya udah langsung aja kita ke belakang. Yang penting saya udah lihat lokomotifnya walaupun nggak nyampe depan ya. Oke teman-teman, ini kelas luxury yang akan saya naiki adalah luxury 2. Saya duduk di 2A. Jadi saya duduk di single seat teman-teman. Oke, mari kita masuk. Oke teman-teman, ini sekarang saya udah ada di dalam kelas luxury-nya, tapi ini masih mati ya. Pembangkitnya mungkin lagi bermasalah kali ya. Jadi ini untuk kursinya masih belum berfungsi dan lampu-lampunya juga mati dan AC-nya juga mati teman-teman. Tapi mungkin lagi diperbaiki ya. Kita tunggu aja nanti selesai perbaikannya gimana. Nah, jadi untuk fasilitas di kereta luxury ini kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita mendapatkan selimut yang sudah disediakan di kursi. Lalu ada air mineral. Ini ada penutup mata. Oh ya, di sini ada meja, ya fasilitas standar pada umumnya. Lalu ini ada tombol-tombol untuk mengatur kursi teman-teman. Jadi ada tombol leg rest atau ada tombol untuk merebahkan sandaran. Nah, di depan juga ada Avot. Ini pakai Android ya. Nah, ini keretanya juga baru dinyalain dan AC-nya juga baru nyala. Sekarang udah jam 8.53. Dan keretanya ini belum berangkat, mungkin karena tadi baru banget selesai perbaikan pembangkit kali ya, jadi masih menunggu waktu. Semoga nanti sampai Solo juga nggak telat ya. Ini baru banget dibagiin welcome drink ya. Ini ada orange juice, bisa kalian ambil, ini juga gratis karena ini fasilitas yang kita dapatkan di kereta api luxury. Ya, setelah beberapa menit nyala, terus sekarang AC-nya mati lagi teman-teman. Tapi lampunya masih nyala. Cuman AC-nya mati, Avot mati, sama untuk seatnya juga nggak bisa digunain. Jadi mungkin kayaknya di belakang di pembangkit itu lagi ada gangguan kayaknya ya. Atas nama PT Kereta Api Waduh, Indonesia, ini kereta api Gunung Jati berangkat duluan teman-teman. Seharusnya kalau di jadwal kereta api Gunung Jati itu berangkat setelah kereta api Argo Dwi Pangga. Karena Argo Dwi Pangga ini berangkat 8.50, Gunung Jati berangkat jam 9 pas. Tapi ini jam 9 pas kereta api Argo Dwi Pangga masih belum diberangkatkan juga teman-teman. Karena masih ada gangguan. Ya udah, semoga nanti ini bisa kejar-kejaran lah ya sama waktunya. Karena juga ini keretanya nggak punya kantong waktu teman-teman. Di Cirebon berhentinya sebentar, Purwokerto juga berhentinya sebentar. Oke, selagi kita nunggu keretanya ini diperbaiki, kita lihat dulu untuk eksteriornya teman-teman. Untuk luxury 2 yang saya naiki ini adalah kode sarananya K102302. Artinya ini luxury buatan tahun 2023 dan 02 itu adalah nomor serinya teman-teman, nomor urutnya. Dan di poindungnya itu Solo Balapan. Nah, untuk trademarknya sendiri ini adalah F. Artinya kereta ini diizinkan dengan kecepatan 120 km per jam. 42 ini beratnya, 10 ini boginya, memakai K10. Jadi ini keretanya udah bisa ngebus sampai 120 teman-teman. Di jalur 4 masuk kereta api Batavia. Ini nanti diberangkatkan dari stasiun Gambir jam 9.35. Kayaknya kemungkinan bakal Batavia duluan yang berangkat. Ini Batavia tujuannya sama ke Solo Balapan juga seperti Argo Dwi Pangga. Kalau misalnya pembangkitnya masih belum berfungsi juga, kemungkinan Batavia akan berangkat dulu. Tapi ada kemungkinan juga Batavia akan disusul di stasiun-stasiun berikutnya oleh kereta api Argo Dwi Pangga. Karena kereta api Batavia ini kecepatan maksimalnya hanya 100 km per jam. Dan pemberhentiannya lebih banyak dibandingkan dengan kereta api Argo Dwi Pangga, teman-teman. Ini lokomotifnya pakai CC201. Nanti lokomotifnya bakal dipindah ke sisi sebelah sana, teman-teman, untuk berangkat ke arah Solo. Sekarang jam 9.27, artinya udah 37 menit kereta ini belum diberangkatkan. Dan kru di belakang juga masih mencoba memperbaiki pembangkitnya ya teman-teman. Ya, tepat pukul 9.35 kereta Batavia diberangkatkan terlebih dahulu teman-teman, menyusul kereta api Argo Dwi Pangga yang masih gangguan pembangkit ya.
Oke teman-teman, itu sepertinya ada pembangkit pengganti untuk kereta api Argo Dwi Pangga. Kemungkinan bakal ada penukaran pembangkit ya. Beres, Bang Ucup, tinggal diceng unit aja nih. speknya. Pakai P1812 teman-teman. Ini pembangkitnya nanti akan diganti oleh pembangkit yang baru ya teman-teman. Jadi ini adalah pembangkit dari kereta api Argo Dwi Pangga yang asli, akan digantikan dengan pembangkit yang baru. Itu ngambil dari depo Jakarta Kota. Ya, untuk pembangkit lamanya disimpan di jalur 4. Lalu nanti lokomotif ini akan menarik pembangkit barunya langsir ke arah sana dan ditempel kembali ke kereta api Argo Dwi Pangga. Dan setelah itu baru kereta ini bisa diberangkatkan teman-teman. Sambungannya jadi mix ya teman-teman. Pembangkitnya pakai sambungan karet dan kereta luxurinya pakai akordeon. Jadi ada dua model sambungan gini. Oke, sekarang kita lihat pembangkit lamanya ya teman-teman. Ini masih tersimpan di jalur 4. Ini banyak penumpang yang keluar ya, karena di dalam lumayan gerah, AC-nya nggak nyala. Teman-teman, pembangkit yang tadi bermasalah kemungkinan ini nanti akan dipulangkan ke depo dan dilakukan perbaikan di sana ya. Oke teman-teman, Argo Dwi Pangganya sudah berhasil dinyalakan.
Oke, akhirnya berhasil juga dipasang pembangkitnya. Ini sekarang jam 10.21, udah 91 menit ya, atau 1,5 jam keretanya masih belum berangkat. Tapi pembangkitnya udah dipasang dan mungkin sebentar lagi kita diberangkatkan ya. Jam 10.28, ini keretanya baru berangkat dari stasiun Gambir. Telat sekitar berapa ya berarti? 1,5 jam lebih 8 menit. Makannya ya, saya mengambil nasi goreng Parahyangan. Ini dapat roti juga. Ini brandnya dari Good Bread. Dapat ini apa ya? Puding kayaknya. Terus ini air mineral lagi. Ini dia nasi goreng Parahyangan Legend. Lihat. Nasinya kalau di kelas luxury kalau saya lihat lebih banyak ya dibandingkan saya beli di restorasi pada biasanya. Ini full hampir menutupi satu tempat ini teman-teman. Saya tadi memesan teh premium teman-teman. Ini adalah servis tambahan juga yang free di kereta ini. Pilihannya ada teh ataupun kopi. Saya pilih teh. Ini gulanya terpisah ya, ada gula batu. Oh ya, ini saya penasaran juga sih isi dari avotnya tuh apa aja. Coba kita lihat. Tayangan KI, ada tayangan-tayangan kartun juga, ada preman pensiun, arwah lembut, ada film-film horor juga ya. Oh, segera hadir, berarti belum ada di sini. Kurang lebih seperti itu. Ini ada di bagian kids animation, ini cuma kategorinya doang ya. Voucher apa ini? Download, nggak ada download. Ya, kurang lebih sini cuma kayak gini aja. Ini kalau leg raise-nya di fullin ya, full diangkat, kurang lebih seperti ini. Ini kaki saya masih menggantung di depan. Tinggi saya kurang lebih 175-an. Jadi kalau misalnya tinggi kalian di atas 170, kemungkinan kaki kalian akan menggantung seperti ini ya teman-teman. Tadi saya belum memberikan informasi tentang harga tiket kereta ini ya. Untuk tiket kelas luxury Argo Dwi Pangga dari Gambir ke Solo, kalau weekend harganya di sekitar 1,5 juta. Nah, untuk di weekday itu harganya 1,2 juta. Tetapi untuk perjalanan kali ini saya hanya membayar Rp450.000 aja teman-teman. Kenapa bisa semurah itu? Karena saya mendapatkan tiket ini dengan tarif promo teman-teman yang diadakan di KAI Fair kemarin di JCC Senayan. Jadi
ini lumayan banget, saya bisa hemat sekitar 1 jutaan. Oke, ini saya sedang berada di dalam toilet kereta luxury ya. Jadi toiletnya kurang lebih seperti ini, lumayan luas dibandingkan dengan toilet kereta eksekutif. Jadi di sini kita terdapat wastafel, ada foot washer, ini ada apa ya? Oh, sabun cuci tangan, ada gantungan baju atau jaket, cermin, tisu, terus ada trash bag juga. Ada toilet seat cover, jadi kalau misalnya kalian mau duduk, kalian bisa ambil dari sini nih, nanti dilapisin. Terus ada tisu juga di sini. Ini tombol flush. Ini apa ya? Saya juga kurang tahu. Ada tempat sampah, terus ada shower, klosetnya. Nah, ini juga ada fasilitas baby care desk. Jadi ini buat bayi ya, jadi tinggal ditarik aja. Kalau misalnya mau ganti popok atau apa, bisa bayinya ditaruh di sini. Ini juga ada pengharum ruangan ya kayaknya. Oke, untuk toiletnya bersih. Ini kita nyampe Cirebon jam 12.51-an ya. Ini juga di Cirebon nggak lama berhentinya, sebentar doang. Melakukan pergantian masinis dan pengisian air ya. Nah, yang di sebelah ini ada kereta api apa ya? Argo Lawu kayaknya. Argo Lawu dari Solo Balapan ke Gambir. Nah, ini tandemannya Argo Dwi Pangga ya. Jadi kalau pagi Argo Dwi Pangga dari Gambir, sedangkan Argo Lawu paginya dari Solo. Jam 13.42 kereta api Argo Dwi Pangga sepertinya BLB di stasiun Prupuk. Mungkin menunggu kereta di depannya melintas stasiun Linggapura dulu kali ya. Jadi kita masih ditahan di stasiun Prupuk. Ada mobil unik tuh, mobil yang rodanya dipasangin seperti roda kereta. Oke teman-teman, sekarang saya mau ke restorasi dan ini kita harus melewati kelas eksekutifnya. Nah, ini kelas eksekutif di kereta api Argo Dwi Pangga teman-teman, menggunakan stainless steel new generation. Restorasinya teman-teman, saya mau sholat dulu baru nanti paling pesan-pesan makan. Nah, di restorasi kereta api Argo Dwi Pangga ini yang new generation stainless steel itu selain terdapat restorasi juga terdapat musola teman-teman. Jadi buat kalian yang mau sholat bisa di sini di musola. Nanti kalian bisa wudhu pakai sendal yang udah disediain dari kereta. Nanti kalian wudhunya di toilet.
Di restorasi ini saya mesen Xiaomi keju. Tadinya saya pengen makan bakmi godok ya, cuman tadi saya udah makan nasi goreng pas di awal, jadi kayaknya masih kenyang. Sebenarnya di kereta-kereta unggulan seperti Argo Dwi Pangga ini itu ada live cookingnya teman-teman di sebelah sana. Jadi kalau kalian pesen bakmi godok ataupun nasi goreng itu akan dimasak langsung oleh chefnya di sana. Jadi makanannya benar-benar fresh. Tapi karena saya masih kenyang, jadi saya pesennya Xiaomi. Jadi ini untuk ganjel-ganjel perut aja. Oke teman-teman, ini tiba di stasiun Purwokerto jam 14.41. Seharusnya tiba di Purwokerto itu jam 12.58. Artinya kita terlambat hampir 2 jam teman-teman di stasiun Purwokerto. Ini kemungkinan kita bakal langsung berangkat lagi nih teman-teman. Oh, ini yang berangkat kereta apa ya? Kayaknya Kamandaka deh. Tipenya SMC Semarang Poncol. Nah, di stasiun Purwokerto juga melakukan pengisian air lagi ya teman-teman. Jadi ini kayaknya pengisian terakhir sebelum nanti tiba di Solo. Karena di Jogja setahu saya nggak ada pengisian air ya teman-teman. Nah, sekarang stasiun Purwokerto juga lagi ada pengerjaan peninggian peron ya, sedang direnov. Jadi nanti peronnya udah nggak pendek seperti ini lagi, udah tinggi sejajar dengan pintu kereta. Oke, kita berangkat dari Purwokerto jam 14.44. Berarti tadi kita berhentinya sekitar 3 menit teman-teman. Oh ya, tadi ini masih ada roti ya, belum saya makan. Dan teh saya masih belum habis. Jadi kayaknya saya mau makan lagi nih. Walaupun tadi udah makan Xiaomi ya. Karena sayang-sayang juga kalau nggak dimakan.
1621. Posisi keretanya sudah berada di peta Krewulu sampai Patukan. Dan sebentar lagi kereta ini akan tiba di stasiun Tugu Jogja ya. Dan setelah Tugu Jogja masih ada 2 pemberhentian lagi, yaitu di Klaten dan nanti terakhir di Solo Balapan. Kemungkinan besar sih yang turun di Jogja ini bakal banyak ya, karena menjadi tempat favorit buat para wisatawan. Nah, ini kita melintas langsung stasiun Patukan jam 16.22. Setelah Patukan ini adalah stasiun Tugu Jogja. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, persiapkan diri Anda, periksa dan pilih kembali barang bawaan Anda. Ya, sesuai dengan dugaan saya, setibanya di Jogja, keretanya langsung kosong karena banyak sekali penumpang kereta api Argo Dwi Pangga itu yang turutnya di Jogja. Jadi walaupun keretanya nyampe Solo ataupun Surabaya, tetap penumpang Jogja tuh menurut saya yang paling banyak, teman-teman. Makanya nggak heran setelah Jogja, ini keretanya jadi kosong, teman-teman. Oke, kita sudah meninggalkan Jogja. Ini jam 16.31. Di sini stasiun Klaten, baru stasiun terakhir ya, Solo Balapan. Nah, buat yang penasaran untuk rebahannya seperti apa, untuk kelas luxury ini sebenarnya Gen 2 ya, bisa dibilang. Kalau yang Gen 1 itu kan yang single seat, sama-sama single seat. Nah, untuk yang Gen 2 ini, untuk rebahannya seperti ini teman-teman, tidak 180 derajat ya, tidak datar, jadi masih ada sedikit naik, tapi ini udah cukup lumayan nyaman. Dan kalau tidur, posisinya begini teman-teman. Ini kalau tinggi saya sih mentok ya, jadi saya mesti nekuk. Jadi kalau misalnya nggak mau nekuk, saya harus turunin sandarannya lagi. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalnya tinggi kalian di atas 170, kemungkinan besar kalian bakal agak nekuk ya. Jadi disarankan sih nggak usah terlalu tinggi-tinggi. Segini aja udah cukup. Oh ya teman-teman, untuk kereta api Argo Dwi Pangga ini berhentinya sangat sedikit ya. Dari Gambir ke Solo itu berhentinya cuma di Cirebon, Purwokerto, Jogja, Klaten, dan terakhir di Solo Balapan. Dan sekalinya berhenti paling cuma sekitar 3 menitan aja. Jadi buat kalian kaum perokok yang biasa ngerokok pas di stasiun-stasiun besar kayak di Cirebon ataupun Purwokerto, kayaknya kereta ini kurang cocok buat kalian karena berhentinya sangat sebentar dan jarang sekali berhentinya. Jadi sepertinya kereta-kereta kayak gini lebih cocok buat orang-orang yang ingin ngejar waktu ya. Karena dari Jakarta ke Solo itu hanya 7 jam aja. Biasanya normalnya itu rata-rata kereta dari Jakarta ke Solo itu kan 8 jam. Nah, untuk Argo Dwi Pangga ataupun Argo Lawu ya, tandemannya kereta api Argo Dwi Pangga, itu waktu tempuhnya hanya 7 jam aja teman-teman. Jadi jauh lebih cepat daripada kereta lainnya yang ke arah Solo. Oke teman-teman, ini adalah servis terakhir sebelum kita turun, yaitu ada handuk hangat ya untuk mengelap muka kita.
Oke teman-teman, ini sebentar lagi kereta api Argo Dwi Pangganya akan tiba di stasiun akhir ya, stasiun Solo Balapan. Dan kesan saya untuk naik kereta luxury ini cukup menyenangkan sekali ya. Apalagi dengan harga promo yang saya dapatkan. Saya mendapatkan fasilitas full service teman-teman. Mulai dari lounge VIP, terus mendapatkan snack, makanan berat, terus juga kita mendapatkan handuk pas di akhir. Dan juga pramugarinya sangat ramah ya. Dan ada beberapa fasilitas pendukung lainnya yang ada di kereta kelas luxury ini. Sesaat lagi kita akan tiba di Pantai Stasiun Solo Balapan. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Selamat datang di tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Oke teman-teman, sudah tiba di stasiun terakhir Solo Balapan. Mbak, thank you ya. Ya. Oke teman-teman, ini tiba di stasiun Solo Balapan pada pukul 17:14. Jadi artinya waktu tempuh yang tadi ditempuh oleh kereta api Argo Dwi Pangga itu 6 jam 46 menit dari stasiun Gambir. Tapi akhirnya kita tiba di Solo Balapan. Ini sekarang saya mau keluar. Sebenarnya tujuan saya ke Jogja ya teman-teman. Cuman karena saya pengen nyoba kereta itu sampai Solo, jadi saya turunnya di Solo Balapan. Oke teman-teman, itu dia perjalanan saya naik kereta api Argo Dwi Pangga kelas luxury dari Gambir menuju ke Solo Balapan dengan tarif promo teman-teman. Dan sekarang saya sudah tiba di stasiun Solo Balapan. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Dadah.